Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelumnya Bapak sudah memperkenalkan diri ya dengan video perkenalan yang kemarin. Secara singkatnya, nama Bapak Abdul Hafid. Bapak dulu juga pernah PPL di SMP Negeri 32 Semarang. Mungkin ada yang mengingat Bapak seperti itu. Oke, kita mulai pelajaran baru di minggu ini. Bapak menggantikan Ibu Kartini karena Bapak juga ingin mengajar kalian seperti itu ya. Materi baru kita kali ini yaitu mengenai koordinat Kartesius. Nah, ini termasuk pelajaran baru ya buat kalian. Koordinat Kartesius. Apa sih koordinat Kartesius itu? Nah, kita akan pelajari pada materi kali ini. Seperti itu. Oke. Proses pembelajaran kali ini yang pertama yaitu nanti kita berdoa bersama-sama seperti biasa. Habis berdoa, nanti Bapak akan terangkan manfaat mata pelajaran ini itu apa. Nah, masa nggak ada manfaatnya? Nah, nanti kita akan tahu bagaimana manfaatnya, ya kan? Kemudian kita bisa berkelompok. Nah, berkelompoknya nanti Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok melalui WA, ya kan? Biar bisa mengumpulkan penugasan atau tugas secara terkoordinir. Nah, jadi tidak ruwet gitu ya nanti. Kemudian yang keempat itu nanti kita akan saling berbagi dan menarik kesimpulan bersama seperti itu. Ya kan? Ya. Kita mulai yang pertama yaitu berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran secara online ini bisa kalian terima dan kalian pahami dan bermanfaat buat kita nanti. Berdoa mulai. Oke, cukup. Kemudian selanjutnya yaitu persiapan ya. Silahkan kalian singkirkan semua buku selain pelajaran matematika. Seperti itu ya. Singkirkan semua pekerjaan selain pekerjaan matematika. Kita harus fokus supaya ini bisa masuk dalam pikiran kita dan kita bisa memahami dengan seksama, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, koordinat Kartesius. Apa sih manfaat koordinat Kartesius? Nah, kenapa kok kita mempelajari matematika tapi nggak ada manfaatnya? Nah, ini Bapak kasih tahu manfaatnya mempelajari materi pelajaran koordinat Kartesius. Iya, koordinat Kartesius itu intinya di dalamnya itu seperti peta atau seperti denah. Ada jarak, ada lokasimu saat ini, dan nanti bisa ada lokasi sekitarmu dan tujuannya. Nah, manfaat pertama, kamu akan mengetahui jarak, arah, dan kedudukan lokasimu saat ini terhadap lokasi tujuanmu. Misalnya, ya kan, kalian ke kebun binatang, pasti di sana ada peta kebun binatang seperti itu. Nah, kalian pasti nggak tahu, oh ini arahnya kemana, ini arahnya kemana, ya kan? Nah, itu gunanya koordinat Kartesius. Kita tahu, oh titik kita di sini, terus menuju ke titik yang lain butuh berapa jaraknya kira-kira seperti itu. Berarti kita membutuhkan yang namanya materi atau koordinat Kartesius. Kita harus mempelajarinya seperti itu. Yang kedua, melatih diri supaya kita dapat membaca arah. Nah, kan pasti banyak dari kalian ke kebun binatang asal nyelonong, tidak tahu arahnya. Nah, padahal di sana itu ada peta, ada denah seperti itu. Kalian itu harus membaca seperti itu ya, biar kita tahu oh lokasi saya di sini, pintu keluar di sini, di sana ada gajah, di mana-mana itu ada hewan-hewan. Nah, itu kegunaannya.
mempelajari ini, nah, kita bisa membaca arah ke kanan, ke kiri, ke utara, seperti itu ya kan. Kemudian yang ketiga, pasti kalian dulu pernah belajar mengenai peta ya kan, atau atlas. Di sana itu ada garis bujur dan garis lintang. Nah, kita juga harus mempelajarinya di sini. Dan seperti contohnya, jika kita ada di Semarang seandainya, berapakah garis lintang dan garis bujur daerah Semarang? Nah, seperti itu. Jadi, manfaat ketiga yaitu dapat membaca letak garis lintang dan garis bujur pada peta, seperti itu. Itulah manfaat kita mempelajari koordinat kartesius. Oke. Nah, kemudian silahkan kalian amati peta ini, ya kan? Di sini ada Tegal, di sini ada Tegal, ya kan? Kemudian setelah Tegal, ini Tegal, ya kan? Ini ada Pekalongan, ada Semarang, di sini Jepara dan lain-lain. Bisa kalian lihat ya. Ya, sekarang Bapak punya suatu permasalahan. Suatu hari seorang anak yang tinggal di kota Tegal ingin berlibur ke kota Yogyakarta dengan melewati kota-kota berikut, ya kan? Dia dari Tegal ingin ke Yogyakarta. Dia itu melewati beberapa kota seperti berikut, yaitu dari Tegal, kemudian Pekalongan, dari Tegal ini, kemudian Pekalongan, kemudian Semarang, habis Semarang kita ke Magelang, ya kan? Terus ke Yogyakarta. Nah, sekarang karena ini merupakan pelajaran koordinat kartesius, kita harus mengetahui yang namanya letak, ya kan? Pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan letak kota-kota tersebut dengan pasangan huruf dan angka? Ya, ini ada dua pasangan, yaitu pasangan huruf. Bisa dilihat. Sumbu yang mendatar ini merupakan pasangan huruf, dan yang vertikal ini pasangan angka. Seperti itu. Ini angka, berupa angka. Ya kan? Sekarang, selanjutnya, kita tulis dulu. Pertama kita tulis dulu. Tujuannya kemana? Yang pertama adalah Tegal, kemudian Pekalongan, ketiga Semarang, terus Magelang, dan Yogyakarta. Nah, yang pertama, koordinat Tegal. Nah, ya kan? Dilihat koordinat Tegal, bisa dilihat ya ini. Koordinat titik Tegal. Ya. Kita mulai dari angka yang mendatar seperti ini. Titik yang mendatar seperti ini, yaitu berupa huruf. Kita mulai dari itu. Titik Tegal ini berada di huruf apa? A. Kemudian titik yang lain yaitu huruf 5. Bisa dilihat ya. Pertama menggunakan yang mendatar, yaitu huruf A. Kemudian yang kedua yaitu yang vertikal, yaitu huruf 5. Jadi penulisannya dalam kurung nanti penulisannya ya. Dalam kurung A, seperti itu, koma 5. Ya, seperti itu ya. Nah, berapakah titik tegalnya ini? A, 5. Dimulai dari posisi yang mendatar. Seperti itu. Ya, A, 5. Sekarang, berapakah titik atau letak titik Pekalongan? Nah, letak titik Pekalongan. Bisa dilihat, ini huruf apa? C, ya kan? Kemudian, C, yang vertikalnya ini huruf 5. Berarti C, 5. Iya, C,5. Seperti itu. Sekarang Semarang. Semarang ini berada di titik yang mendatar terlebih dahulu. E. Huruf E. Kemudian yang vertikal ini. 5. Berarti E, 5. Seperti itu. Magelang pun sama. Titik Magelang berapa ini? E, 3. Seperti itu. Oh, ini E, 3 ya. Kemudian ini 3 bukan 5. Set. Nah. Ya. Kemudian Yogyakarta. Nah, lihat F, 2. Ya. Sekarang ya, dapatkah kalian menentukan letak kota-kota tersebut dalam bentuk pasangan huruf dan angka, yaitu kota-kota yang lain seperti Purwakarta,
seperti ini Purwakarta, kemudian Jepara, Surakarta, dan Wonosobo. Apakah kalian bisa menentukan titiknya? Ya, ini silahkan digunakan sebagai tugas nanti ya, untuk melengkapi tugas di selanjutnya. Kalian tentukan sendiri seperti itu ya. Iya, ini sudah ada, bisa ditampilkan, dilihat seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, kita tadi sudah mempelajari ada dua sumbu. Yang pertama tadi yang mendatar, sering kita sebut dengan sumbu, ini ada hurufnya. Sumbu apa ini namanya? Iya, betul. Sumbu mendatar sering disebut dengan sumbu X. Seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, sumbu X ini juga memiliki nama lain. Nama lain dari sumbu X, yaitu apa? Nah, disebut dengan absis. Jangan salah ya, absis. Sumbu mendatar disebut dengan sumbu X atau disebut juga dengan sumbu absis. Seperti itu. Yang kedua, sumbu tegak ini ya, bisa disebut dengan, ini ada namanya. Iya, namanya ini adalah sumbu Y. Sumbu yang tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y. Atau nama lain dari sumbu Y yaitu ordinat. Paham ya? Sumbu X atau sumbu mendatar atau disebut dengan sumbu absis. Kemudian sumbu Y disebut dengan sumbu tegak atau sumbu vertikal atau sumbu ngadeg, ya kan, dalam bahasa Jawa seperti itu. Itu disebut dengan sumbu ordinat. Ya kan? Sekarang bidang yang terbentuk oleh X, ya kan, dengan oleh sumbu X, kemudian dibentuk oleh sumbu Y, disebut koordinat kartesius. Jadi, apa koordinat kartesius ya? Kalian bisa tahu pasti bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y disebut dengan koordinat kartesius. Seperti itu. Iya. Selanjutnya, sini mengulang lagi. Sumbu ini, sumbu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bisa kalian lihat. Ini sumbu mendatar. Namanya sumbu X. Ya kan? Kemudian ini sumbu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sumbu vertikal. Namanya sumbu Y. Bisa dilihat. Ya kan? Sumbu X dan sumbu Y. Bapak harap kalian paham sampai sini. Kemudian selanjutnya, kita tadi sudah menentukan ya, titik kota Tegal, Pekalongan, Magelang, dan Yogyakarta. Ya kan? Tegal titiknya A,5, Pekalongan titiknya C,5, Magelang titiknya E,3. Magelang E,3. Yogyakarta titiknya F,2. Seperti itu ya. Nah, kita lihat A,5. A ini mewakili sumbu X. A mewakili sumbu X. Ini lihat. A mewakili sumbu X, ya kan? Kemudian 5 mewakili sumbu Y. Bisa dilihat. Ini sumbu vertikal. Ini merupakan sumbu Y. Ini sumbu mendatar. Namanya sumbu X. Bisa dilihat ya. Jadi A,5 X, Y. Begitu juga dengan yang Pekalongan, ya kan? Pekalongan C,5. C-nya ini mewakili sumbu X, Y-nya mewakili sumbu atau 5-nya mewakili sumbu Y, seperti ini. Kemudian Magelang juga gitu. E ini mewakili sumbu X, 3 mewakili sumbu Y. Nah, X, Y, seperti itu. Nah, sekarang penulisan koordinat kartesius, ya ini bisa dibaca, dimulai dengan menuliskan simbol pada sumbu X atau sumbu absis. Baru diikuti dengan sumbu Y atau sumbu ordinatnya. Jadi, waktu kita menuliskan koordinat kartesius, ya kan, titiknya, titik-titik ini, titik-titik kota, titik-titik sebut apa aja nanti waktu pembelajaran, ya kan, itu dimulai dari sumbu X atau sumbu absis tadi,
kemudian diikuti dengan sumbu Y. Nah, misalkan sumbu X-nya itu 5, ya kan? Sumbu X-nya 5. Y-nya sama dengan 2. Jadi X, Y, maka 5,2. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya, Bapak ini mempunyai cerita narasi panjang, ya kan? Di sebuah desa terdapat keluarga yang hidup bahagia, yaitu keluarganya Pak Budi, ya kan? Pak Budi memiliki 2 orang anak, bukan 2 orang istri ya, mempunyai 2 orang anak dan seorang istri, seperti itu. Anaknya bernama Panji dan Vina. Nah, berikut ini adalah denah rumah dari Pak Budi. Ya, ini denah rumahnya ya. Ini merupakan denah rumah yang dibuat dalam koordinat kartesius, seperti itu. Sekarang, coba tentukan posisi berikut ini. Ya. Narasinya seperti ini. Di siang hari, ya kan? Panji baru saja pulang dari sekolah. Nah, Panji ini pulang sekolah, ya kan? Dia ingin masuk ke dalam rumah, tetapi gerbang depan yang ada di titik. Nah, ini disuruh mengisi ya. Gerbang depan ada di titik berapakah? Yo, dilihat. Gerbang depan ada di titik ini, ya kan? Gerbang depan. Titiknya berapa? Ingat, dimulai dari huruf X atau dimulai dari sumbu X. Iya, sumbu X-nya ini berapa? 2. Kemudian diikuti dengan sumbu Y. Nah, ini berapa? Negatif 5. Ya kan? Jadi, gerbang depan berada di titik 2, negatif 5. Ya kan? 2, negatif 5. Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya, ya kan? Ya, Panji melewati pintu samping di titik. Nah, dilihat. Pintu samping Panji. Titiknya ini berapa? Iya, titiknya ini dimulai dari sumbu X yaitu 2, diikuti dengan sumbu Y negatif 2. Jadi titiknya 2, negatif 2. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk menuju ke kamar 1, di titik, lihat kamar 1 ini berada di titik berapa? Jangan lupa, selalu dimulai dari sumbu X. Ya, sumbu X-nya ini. Nah, ini sumbu X-nya yaitu 3. Sumbu Y-nya yaitu 3. Jadi 3,3. Kalau sekarang toilet. Nah, lihat toilet, ya kan? Pergi ke toilet di titik. Nah, toiletnya di titik berapa? Toilet dimulai dari sumbu X-nya terlebih dahulu. Negatif 4. Kemudian 4. Jadi negatif 4,4. Seperti itu. Dan seterusnya. Ya kan? Iya. Begitu juga dengan ruang keluarga. Ruang keluarganya ada titik pusat ya. Di titik 0,0. Ini di titik tengah-tengah. Bu, pas di titik 0 di sumbu X dan 0 di sumbu Y. Maka kita tuliskan 0,0 seperti itu. Karena di titik pusat pas, jadi namanya titik 0,0 atau di titik pusat. Seperti itu. Sekarang, kamar utama. Kamar utama ini ya. Titik berapa? Iya, dari sumbu X yaitu negatif 3. Kemudian sumbu Y yaitu 1. Negatif 3,1. Seperti itu dan seterusnya. Iya kan? Iya. Sekarang kita amati. Tadi yang sudah menentukan di mana letak titik-titik benda tersebut, letak titik-titik tempat tersebut, baik toilet, gerbang utama, kamar, dan lain-lain. Sekarang kita amati yang kedua. Jadi nanti kita harus mencermati pertanyaan baik-baik. Oke? Berapa koordinat titik gerbang depan? Iya, gerbang depan tadi berapa? 2, negatif 5. 2 ya kan? X-nya 2, negatif 5. Iya, betul ya. Sekarang pertanyaan kedua. Berapakah jarak titik gerbang depan dari sumbu X? Lihat, gerbang depan ini terhadap sumbu X. Berapakah jaraknya?
Ingat ya, sumbu X adalah sumbu yang mendatar seperti ini. Lihat, ya kan? Sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Berapakah jaraknya ini ke sumbu X? Kita lihat. 1 seperti itu. 2, 3, 4, 5. Jadi jarak titik gerbang utama menuju sumbu X yaitu 5 satuan. Bisa dipahami ya? Jaraknya terhadap sumbu X itu berapa? Lihat sumbu X-nya, lihat titiknya. Kita geser aja kata 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Seperti itu. Ya, betul ya. Sekarang, selanjutnya. Berapakah jarak titik gerbang depan dari sumbu utama? Gerbang depan terhadap sumbu Y. Ya ini. Bukan sumbu utama ya. Gerbang depan terhadap sumbu Y. Ya. Ini gerbang depan. Ini sumbu Y. Yaitu sumbu yang vertikal atau berdiri atau ngadeg, ya kan? Dilihat berapakah jaraknya? 1, 2. Berapa? 1, 2. Seperti itu. Bisa ya? Titik gerbang utama atau gerbang depan, ini gerbang depan ya. Terhadap sumbu Y itu berapa satuan? 1, 2. Cara menghitungnya seperti itu. 2 satuan, ya. Sekarang selanjutnya. Iya. Benar. Ya, selanjutnya ini. Ya. Selanjutnya, berapakah koordinat titik pintu samping? Nah, koordinat titik pintu samping, lihat. Dimulai dari sumbu X, koordinat. Kalau ditanya koordinat, dimulai dari sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya ini 2, sumbu Y-nya ini negatif 2. Berarti koordinat titiknya yaitu 2, negatif 2. Ya kan? Kemudian selanjutnya, berapakah jarak titik pintu samping? Nah, titik pintu samping ini terhadap sumbu X. Lihat sumbu X-nya yang mana? Ini sumbu X-nya ya. Iya, sumbu yang mendatar adalah sumbu X. Terhadap sumbu X. Nah, lihat. Berapakah jaraknya? Hitung. Ke atas berarti ya. 1, 2. Lihat. 1, 2. Titik pintu samping terhadap sumbu X. Dihitung. Sumbu X 1, 2. Seperti itu. Berarti ada 2 satuan. Kalau terhadap sumbu Y. Ya, kita lihat aja ini. Sumbu Y-nya ini. Iya. Terhadap pintu samping. Lihat berapa satuan? 1, 2. Jadi jarak titik pintu samping dari sumbu Y. Sumbu Y-nya ini yang berdiri ini, ya kan? Kemudian terhadap pintu samping 1, 2. Ada 2 satuan juga. Iya. Seperti itu. Dan selanjutnya titik-titik yang lain mengikuti ya. Iya. Jadi dari semuanya tadi kita peroleh ya titik-titiknya. Gerbang depan koordinatnya seperti ini. Bisa dilihat, bisa dicek lagi. Gerbang depan koordinatnya berapa, seperti itu ya. Iya. Kemudian, bagaimanakah cara kita menggambar? Tadi kan kita sudah menentukan. Sekarang kita harus menggambar, pintar-pintaran menggambar. Ya kan? Ya, lihat. Ini, gerbang depan 2, negatif 5. Bagaimana cara menggambarnya? Ya, mudah sekali. Pertama, kita buat sumbu yaitu yang mendatar ini, yaitu sumbu X terlebih dahulu dibuat, kemudian disusul dengan sumbu Y, ya, sumbu yang berdiri ini. Kalau sudah selesai menggambar, kalian membuat titiknya. Misalkan tadi, lihat ya ini, gerbang depan 2, negatif 5. Kita juga harus membuat, 2, negatif 5. Kita tarik, 2 itu huruf X. Nah, X 2. Kita sudah dapat 2 ya. Koma negatif 5. Negatif 5-nya itu Y. Ya kan? Jadi, ini. Tarik ke bawah. Ini juga ditarik ke sini. Nah, pertemuannya ini dikasih titik.
Iya, begitulah cara menggambar koordinat kartesius. Begitu juga dengan titik yang lainnya, ya kan? Bisa kalian lihat seperti berikut, ya kan? Nah, bisa kalian lihat dalam koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Bagian kanan ada 2, ya kan? Ini kanan ada 2, kiri juga ada 2. Paham ya? Sekarang, bagian kanan atas atau bagian kanan yang berada, ya kan, bagian kanan yang berada di atas sumbu X ini disebut dengan kuadran 1. Kemudian bagian atas yang berada di kiri, ya kan, ini namanya kuadran 2. Diingat-ingat ya. Kuadran 1, kuadran 2. Ini. Dan kuadran 3 dan kuadran 4. Seperti itu. Iya. Bisa dilihat. Oke. Sekarang kita sudah punya yang namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Diikuti dengan titik-titik yang ada di gambar. Sudah ya, ditentukan titik-titiknya ya. Sekarang, perhatikan titik 2 negatif 5. Ya kan? Perhatikan 2, negatif 5 di samping ini. Ya kan? Perhatikan ini. Nah, ya kan? Bisa dilihat 2, negatif 5. Kalian dulu sudah pernah belajar positif dan negatif. Sudah pernah belajar mengenai positif dan negatif. 2 itu positif atau negatif? Positif. Kalau negatif 5 itu negatif atau positif? Ya jelas negatif, ya kan? Jadi 2, negatif 5 positif, negatif. Bisa dipahami ya? Begitu juga dengan 2, negatif 2. Berarti positif dan negatif. Begitu juga dengan 3,3. Nah, 3 itu apa? Positif. Kalau 3 lagi positif. Jadi ini 3,3 ini positif dan positif. Seperti itu dan seterusnya, ya kan? Iya. Sampai dengan H ini. Ya kan? Sampai dengan H yaitu negatif 2, negatif 3. Berarti negatif dan negatif. Sekarang, silahkan kalian perhatikan titik-titik tersebut. Ya, kalian perhatikan titik ini. Dari A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian perhatikan dengan seksama. Kuadran 1. Ini bagaimana? Titiknya ini bagaimana? Positif. Positif. Kuadran 1 positif, positif. Paham ya? Kemudian kuadran 2 negatif, positif. Kalau kuadran 3 bisa dilihat negatif, negatif. Kuadran 4 positif, negatif. Positif, negatif. Inilah ciri-ciri dari masing-masing kuadran. Bapak ulang kembali. Kuadran 1 sifatnya yaitu positif, positif. Kuadran 2 sifatnya negatif, positif. Kuadran 3 ya kan? Sifatnya negatif, negatif. Kuadran 4 sifatnya positif, negatif. Bisa dilihat ya? Seperti itu. Nah, sekarang mari kita simpulkan, ya kan? Koordinat titik P, ya ada suatu titik yang namanya titik P, ya kan? A, B. Ini berarti apa sih? Berarti A ini mewakili apa tadi? Mewakili X, ya kan? B ini mewakili Y. Seperti itu, ya kan? Dan A ini apa? A ini jarak titik terhadap sumbu Y, ya kan? A yang menjadi X tadi, merupakan titik X tadi, itu merupakan jarak terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan sebaliknya. B ini yang merupakan Y tadi, merupakan jarak terhadap atau banyaknya jarak terhadap sumbu X. Seperti itu. Kemudian yang kesimpulan selanjutnya.
Bapak punya koordinat XY, koordinat kartesius XY, ya kan? Bisa dilihat seperti ini. Perlu diingat lagi sifatnya tadi apa? Sudah kita pelajari. Kuadran 1 memiliki sifat positif, positif. Kuadran 2 memiliki sifat negatif, positif. Kuadran 3 memiliki sifat negatif, negatif. Kuadran 4 mempunyai sifat positif, negatif. Seperti itu, ya kan? Jangan dilupakan. Kuadran 1, kuadran 2, dan sifat-sifatnya. Seperti itu ya. Sekarang, iya, karena sampai sini sudah selesai, ya kan? Seperti biasa, biar kalian mengingat di rumah, silahkan kalian kerjakan LKP dan lampiran kerja peserta, ya kan? Nanti ini kalian kumpulkan kepada saya, tapi pengumpulannya itu di grup. Grupnya itu mana? Iya, grupnya yang sudah Bapak upload di grup WA yang keseluruhan tadi ya, grup WA kelas 8 yang keseluruhan. Nanti di situ ada link kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sampai kelompok 5 kayaknya. Di sana juga ada teman-teman kalian. Di masing-masing kelompok itu ada anggota-anggotanya juga. Iya kan? Silahkan kalian mengerjakan, tulis nama kalian, nama kelompok kalian, semuanya yang ada di sana. Nanti kalian bisa mengupload jawaban kalian di dalam grup kelompok tersebut, ya kan? Nah, ini soal tugasnya ini apa aja? Apa? Silahkan kalian baca dulu petunjuknya, kemudian kalian isi. Isinya ini bagaimana, Pak? Tuh, tentu saja gampang. Ini yang sudah jelaskan tadi, yang ada di video tadi. Tinggal ketik ini, ya kan? Kalian mengisi titik-titik ini. Silahkan titik berikut ini. Nah, di sini ya, koordinat 2, -5. Berarti jarak terhadap sumbu X, yaitu 5 satuan. Keterangannya ada di bawah atau di atas, seperti itu. Nanti kalau di atas, karena 5 ini berada di posisi negatif, jadi ini berada di bawah. Yang atasnya dicoret, bawahnya masih, seperti itu ya. Ini sama dengan yang Bapak terangkan tadi. Sampai dengan akhir. Ya. Sampai dengan akhir. Ada, ya. Seperti itu, ada simpul yang sama dengan tadi. Kalian bisa diputar-putar lagi videonya ini. Ya. Sekarang proses pengumpulannya bagaimana, Pak? Ya, tugas kalian mudah. Kalian, Bapak kasih pilihan, silahkan menulis semua yang ada di LKPD ini. Kalian tulis semua atau salin semuanya di buku kalian. Tulis di buku kalian semuanya. Kemudian kalian foto dan upload di grup masing-masing. Kalau nggak gitu, boleh diupload ke saya atau dikirim secara pribadi ke saya, boleh. Ya kan? Diupload. Kalau kalian capek dalam menulis, karena ini ada banyak, dan harus kalian salin semuanya, silahkan kalian print atau kalian fotokopi. Ya kan? Kalian wajib atau Bapak haruskan mempunyai catatan dan atau mempunyai salinan, baik itu berupa fotokopi atau catatan di buku. Tapi lebih mudahnya kalian silahkan fotokopi atau kalian print, ya kan? Kemudian baru kalian isi, ya kan? Setelah kalian isi, silahkan difoto, ya kan? Silahkan kalian foto. Setelah kalian foto, silahkan dikirim ke Bapak. Seperti itu ya. Kalian boleh tulis semuanya, pakai soalnya, atau kalian print, silahkan. Kalau habis itu, baru kalian isi jawaban atau titik-titik yang ada di sana. Habis diisi titik-titiknya, silahkan kalian kirim ke Bapak atau di grup. Seperti itu. Jelas? Bagi yang kurang jelas, silahkan hubungi Bapak secara pribadi.